Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget hari ini kita. Semangat. Dalam rangka menyambut episode pertama podcast ini ya. Kami ucapkan selamat datang di podcast Pandirwara Bararanai lagi. Nah, sautannya itulah. Sautannya kayak itu. Ulang itu lagi supaya lebih semangat lagi. Nah, Pandirwara Bararanai lagi. Beraranai lah. Jadi Tuhan pian beraranai dengari podcast kami. Nah, itu aja infonya jar. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial sebenarnya dari Kemendikbud ya guys. Waduh. Yaitu Bang Ari. Mungkin kita boleh nih kenalan dulu. Tak kenal maka kita Bapak Tuhan. Nah, supaya di jalan kena bisa berawaan. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun, mari pindahlan, bisa dipanggil Ari. Kebetulan sedang bertugas dinas di salah satu universitas di Yogyakarta. Di mana tuh Bang? UGM. Oh di UGM. Ya, melanjutkan program dari Kemendikbud yang berjudul Kampus Merdeka mungkin. Kampus Merdeka. Jadi sudah berapa lawas pian nih di Jogja nih Bang? Desember ini 2 tahun. Oh Desember udah 2 tahun. Ya rencana di Januari akan move lagi balik ke Jakarta. Jadi sebelumnya menyempatkan diri ke Lamang Bersinergi. Lamang Bersinergi Yes, kan. of course. Berarti bisa dipanggil tadi Bang Ari ya. Bang Ari. Bang Ari aja. Oke Bang, jadi kita di sini hendak berpandiran nih masalah Jogja. Nah apalagi ini mixan dengan gawian pianos dari Kemendikbud yang mana mengurusi terkait universitas-universitas kan. Nah yang hal perlu dipertanyakan juga ya. Kadang kita bingung kenapa sih Jogja ini dikatakan sebagai kota pelajar, yang mana kalau dilihat-lihat di daerah lain pun juga memiliki banyak mahasiswa universitas gitu loh. Kenapa Jogja ya disebut sebagai kota pelajar itu Bang? Oke, baik. Ini pertanyaannya sangat luar biasa ya. Oke, kenapa tuh? Karena banyak perantauan kita juga orang-orang dari Banjar itu, kenapa harus Jogja ya Bang? Ya? Nah, ya itu jadi pertanyaan kan? Ya, kenapa harus Jogja? Jadi begini, mungkin kalau tidak salah itu kenapa disebutkan dengan kota pelajar atau kota mahasiswa? Karena kebanyakan universitas ya di sini. Artinya budaya akademis itu sangat kuat di sini. Oh, budaya akademisi ya? Ya, itu sangat kuat ditambah dengan fasilitasnya. Fasilitasnya yang sangat mendukung untuk belajar mengajar tentunya, dan banyak juga universitas terbuka di Yogyakarta. Singkatnya sih begitu. Singkatnya seperti itu kan. Jadi bisa dilihat ya universitas di Jogja ini sangatlah banyak ya, baik dari swasta maupun negeri maupun dari sekolah tinggi, institut maupun university kan. Ya, Oke. Mungkin selanjutnya itu kan ada beberapa banyak kan universitas di Indonesia. Mungkin bagi Bang Ari nih, universitas apa saja sih yang di Jogja itu yang paling Bang Ari bisa dikatakan terbaik lah gitu? Kalau terbaik sih kayak gini loh, misalkan universitas yang dominan yang dimasuki atau minati sama mahasiswa calon mahasiswa kita maba dari Kalimantan itu, setahu aku kebanyakannya itu kalau nggak Ahmad Dahlan, UMY. Ini dari ini dulu ya. Itu Universitas Naungan Muhammadiyah dulu kan ya. Ya, Muhammadiyah. Terus yang misalkan dari kebanyakan yang non Muslim biasanya itu Atmajaya. Yang tentu pastinya pasti kalau lulusan santri ke kemana itu? UIN kampus saya guys. UIN Sunan Kalijaga. Ya. UIN. Kemudian kalau untuk keguruan, olahraga, pendidikan itu kebanyakannya UNY. Oke, UNY. UII juga. UII. Dan salah satunya yang kebanyakan minat apa? Orang-orang Kalimantan tujuannya itu Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada. Oke, mungkin sebelum berlanjut kita break iklan sebentar. Pandirwara Bararanai lagi. searched for aurora borealis queen. I'd
Bararanai lagi. Nah, dengarilah podcast kami. Nah, habis itu kan tadi sudah dibahas tuh ada beberapa yang bagi Pian itu recommended lah bagi ading-ading mahasiswa, calon mahasiswa baru di tahun 2026 kali Kak. Ya. Apalagi ini sudah mulai pendaftaran universitas-universitas. Mungkin kenapa sih Bang Ari menyebutkan universitas tersebut? Apa sih alasannya di balik itu Bang Ari menyebutkannya? Oke, selain tadi yang aku sampaikan tadi, kenapa banyak calon orang Banua itu ke calon-calon mahasiswa ya tentunya. Iya, calon-calon mahasiswa. Kalau nggak di Ahmad Dahlan Bang, UMY gimana Bang? Kalau nggak di UIN atau UII atau UGM itu yang pilihan pertama itu pastinya. Kalau nggak lolos baru ke UII dan lain-lain gitu Bang. Kebanyakannya itu mereka itu melihat dari alumni sebelumnya, mungkin orang tuanya, pamannya, kakaknya yang sudah bekerja, karena biasanya universitas itu tingkatan kelulusannya untuk akademisi itu kualitas belajar mengajarnya tadi. Kualitas belajar mengajarnya. Entah itu tentang research atau tentang penelitiannya mereka. Yang jelas itu sangat membanding sih menurutku. Oke, banyak sekali ya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih universitas. Nah, mungkin boleh nih Bang Ari ceritakan ya keunggulan dari universitas tersebut, kayak UGM tuh expert di bidang apa, kemudian UNY, UI dan lain sebagainya gitu. Sebagai gambaran lah bagi orang-orang yang ingin masuk ke universitas tersebut. Oke, maaf sebelumnya aku sih sebenarnya nggak terlalu banyak tahu untuk keunggulan-keunggulan itu, tapi aku mencoba untuk menjelaskan sedikit terkait program aku ya, program Kampus Merdeka atau biasanya itu PPKM katanya, Pelaksana Pusat Kampus Merdeka. Pelaksana Pusat Kampus Merdeka. Itu terkait itu program itu sangat banyak ya. Kita orang Banua itu yang tentunya pasti ke Yogyakarta itu memilih universitas yang sangat unggul, yang baik gitu tentunya terkait akreditas dan perkuliahannya itu. Nah, di samping itu juga adik-adik itu kan memikirkan uang kan dari orang tua, kadang terbatas ekonomi ya itu rata-rata kan mencari itu yang banyak peluang beasiswanya. Benar. Nah, peluang beasiswa itu kebanyakan kan di kampus-kampus ternama tadi. Ya, otomatis yang kotanya lebih besar dong. Nah, benar. Nah, yang mendukung biasanya UGM itu yang sangat mendukung program-program Kemendikbud, bisa jadi trial pertama di mereka. Yang seperti pertukaran mahasiswa mengajar. Pertukaran mahasiswa mengajar itu dari Kemendikbud itu. Jadi kampus mengajar juga. Kampus mengajar. Terus ada namanya MSIB terkait dengan studi independen, magang. Nah, terus ISMA yang keluar negeri. Dan banyak lagi sih sebenarnya. Jadi terkait itu adik-adik kan pasti mencari minat yang itu dulu. Nah, lumayan bisa disubsidi katanya gitu kan. Jadi alangkah baiknya ya, saya sangat mendukung sekali adik-adik kita perantauan itu. Apalagi saat ketemu saya juga bertukar pikiran, ayo Bang, kira-kira ini saya masuknya di jurusan ini misalkan kan. Cocoknya apa ya Bang? Kalau perindustrian itu kebanyakannya kan pasti aku mengarahkan dipetakannya kan ke MSIB, magang kayak gitu, terkait magang. Ya itulah sedikit mungkin benefit bagi mereka, walaupun sedikit nilainya tapi sangat berarti kan buat mereka yang sebagai perantauan ke Jogja tadi. Nah, terkait universitasnya apa aja ya, tentunya pasti semua universitas difasilitasi oleh program Kemendikbud. Tinggal mendukung enggaknya kan. Tapi ada kebijakan dari pihak kampus itu sendiri, karena ada kampus itu misalkan KKN kampus kan berbeda dengan kampus mengajar. Bahkan kampus mengajar itu sudah diterangkan oleh menteri kita sebelumnya, Pak Nadiem Makarim, bahwa mereka nggak wajib lagi ikut KKN kampus. Nah, ikut konversinya 20 SKS kan segala macam. Nah, tertinggal itu berarti kan harus mengejar, kata mereka kan, mengejar lagi. Nah, itu kebijakan dari kampus masing-masing. Nah, itu loh sedikit gambarannya. Jadi universitas ternama itu sangat menentukan ya terkait program-program yang diadakan pemerintah pusat tadi kan. Tentunya. Apalagi banyak program yang
bersinergi tadi kan, Ya, contohnya bersinergi. ke program tadi PMM, Kampus Merdeka dan lain sebagainya. Iya. Oke guys, sebelum berlanjut kita akan break terlebih dahulu. Pandirwara beranai aja lagi. Nah, jadi ini aku lagi nyari bengkel motor ya di Yogyakarta, yang tepatnya di tengah-tengah kota Yogyakarta ya, di Tugu gitu loh. Ternyata ada Ari Motor guys. Nah ini aku buka reviewnya juga, tepatnya di depan McD Sudirman guys, berseberangan jalan. Pandirwara beranai ya lagi. Nah, setelah ini kita akan masih ya membahas terkait kampus-kampus yang ada di Jogja. Tapi sebelum itu kan, sebelum kita masuk ke kampus, pastinya kita akan melakukan pendaftaran, registrasi. Nah, itu akan memerlukan berbagai cara atau trik mungkin ya. Mungkin kita bisa tanyakan kepada Bang Ari, bagaimana sih trik and trip cara untuk masuk ke universitas ternama ya di Yogyakarta. Oke, mungkin tips and trick ya maksudnya. Tips and trick ini mungkin terkait kampus yang diinginkan. Nah, kampus yang diinginkan kalau tepatnya. Mungkin aku sedikit mengasih masukan, ulun memadukan buat pihak ading-ading yang di Banjar atau di Banua. Biasanya itu kan di universitas itu dia sebelum melakukan penerimaan itu di platform mereka dipantau terus, Instagramnya di follow juga, terkait misalkan zona wilayah itu biasanya kan ada yang mandiri katanya, terus ada juga yang zona wilayah atau kotanya yang misalkan orang Banjar diterima dengan zona wilayah tadi di program pendaftaran tersebut. Nah jadi ada jalur mandiri, ada jalur pertama dan tesnya dan lain-lain itu. Nah kalau bisa di awal itu kita spill dulu, tahu dulu kampus tujuan. Nah itu pertama. Kedua jurusan yang ditentukan. Jurusan yang ditentukan. Jurusannya misalkan ading kita IPS atau IPA. Sekarang masih ada itu IPS IPA. Mungkin maybe kan bisa jadi kan di kampung misalkan di Banua situ ada jurusan itu. Berarti lu nih kira-kira nyambungnya kemana lah? Nah itu kan manajemen, misalkan manajemen perusahaan, cari dulu spill misalkan di kampus mana. Kalau bisa pilihannya pertama maunya UGM ulun. Oke. UGM misalkan terkait itu dalami dulu. Jadi dalami itu dalam artian mencari tahu bagaimana tesnya, profil kampusnya. Itu sudah pasti kan profilnya bagaimana gitu loh. Nah mentok-mentok bang ulun kada lulus juga aja ujungnya aja. Nah ada opsi, menyiapkan opsi keduanya misalkan UNY atau apa gitu loh, universitas lain gitu loh. Jangan juga karena sudah nggak lolos patah semangat. Nah benar-benar tuh. Kadang kan kalau udah ketolak sekali kayak kalau orang kita tuh kadang ya udah sampai hari lagi dah. Mano kawin aja lagi jar lagi nan. Beli kayak lagi jar ah. Nah ada gini bererangan ya orang juga. Janganlah itu berarti harus semangat. Jadi cari tahu lagi betapun kakak-kakak senior yang misalkan ini sudah kuliah di UMY atau di mana terkait itu takuni juga biasa semesternya berapa. Ini kan beragam kan universitas di Jogja ini terkait yang misalkan fakultas ini biasanya sekitar segini. Nah dikoordinasikan lawan kuitan kira-kira segini main. Nah tapi punya kampus itu semuaan ada fasilitas beasiswa. Pasti ada kan biasa. Tapi kita yang harus cari tahu. Jadi belajar banyak dengan senior-senior, misalkan ke asrama Lamang datang bertahun atau ke asrama yang lain. Boleh banget pasti kawan-kawan ini ya untuk DM aja IG asrama kita @asrama Lamang YK AMKS Lambung Mangkurat Yogyakarta. Nah, kalau mau nanyanya bisa ke sana ya Bang ya. Jadi terkait itu kan bisa bertukar pikiran dari kakak-kakak di sini. Nah, tapi sebelum ke Jogja tadi tuh ya itu tadi dicari tahu dulu di media sosialnya, terus persiapkan biasanya itu apa
terkait tesnya. Nah, tesnya apa kayak gitu loh. Betakun juga lawan nang DWA kakawanan kakak-kakak yang lain gitu, betakun yang kayak gimana kayak gitu. Jadi harus tahu tujuan. Jadi supaya pada nganga jurang Banjar tuh ngangong jar. Sampai Jogja nganga Tangang lagi kada tahu. Timbul-timbul beramian aja kada kuliah lagi dah. Ngarang kada tujuan aja bang. Labar aja dah kesah. Bapak dah kakawitan kirimi duit sagan sekolah sekalinya. Nah kajalan situ. Ya, jadi itulah mungkin tipsnya gitu, intriknya. Jadi kalau ada terkait ini banyak betakun lah. Iya. Kampusnya yang dituju. Nah, kampus dituju kayak apa tuh bang? Kampus dituju misalkan ke UGM. Ada alumni UGM nih atau kakak-kakak yang sudah kuliah di UGM, betakun dulu kayak Pepin masuknya. Nah ya. Nah masuknya pian kayak apa dulu? Dapat beasiswa kayak apa? LPDP kayak apa? Beasiswa unggulan apa? Istilahnya kepo kayak itulah. Ada papa kepo dalam hal kebaikan gitu nah. Bapak, karena orang Banjar tuh haram menyerah. Saja Wajah sampai kemuting. Nah, haram menyerah lah dulu, jangan. Jadi, itulah sedikit gambaran. Mungkin aku sedikit bercerita juga. Dulu kan aku juga move ke Jakarta itu kuliah. Itu memberanikan diri ya. Iya. Karena keluarga bukan kalangan lulusan akademisi juga yang mungkin S1, S2 enggak. Jadi keluarga biasa saja yang memberanikan diri untuk move dari Banjar ke Jakarta, kuliah di Jakarta, merantau sendiri otomatis karena itu tadi karena gigih aja kan, karena takut-takut gitu kayak apa, kuliah akhirnya lulus. Nah, jadi apa tujuan pertama kita? Kuliah. Nah, kuliah demi memajukan menangkat derajat orang tua jika begawi nyaman. Ya, mbah itu pulang bulikin membawa sedikit dampak untuk orang-orang Banua juga, orang sekitar. Apa yang kebaikan kita dapatkan di luar pulau itu dibawalah ke Banjar gitu. Mungkin luar biasa sekali ya untuk pembahasan ini, yang mana tadi disebutkan bahwa sebelum kita untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, alangkah baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu ya kampus yang dituju, jurusan yang dituju, dan menganalisis diri sendiri minatnya kemana kan ya tadi. Betul sekali. Kemudian jangan lupa persiapan juga kan, apalagi ada misalnya ada persiapan tes untuk masuk dan lain sebagainya. Misalnya nilai rapot juga ada juga kan? Iya pasti. Nilai rapot. Apalagi untuk mendapatkan beasiswa persiapannya harus ekstra lebih kan? Ekstra lebih. Nah, kemudian jangan lupa juga kita bisa bertanya-tanya kan kepada baik dari kawan-kawan maupun alumni atau keluarga maupun dari kita ya di asrama mahasiswa Kalimantan Selatan Lambu Mangkurat Yogyakarta. Bisa cek IG-nya di sini ya guys ya. Oke, mungkin break dulu sebentar ya. Pandirwara Bararanai lagi. Pandirwara Bararanai lagi. Nah, kemudian lanjut dari tadi ya, mungkin bisa nih Bang kayak kasih motivasi nih bagi adik-adik yang ingin daftar sebagai calon mahasiswa baru di tahun 2026 ini Bang. Oke, 2025-2026. Oh, ya, 2025-2026 maksudnya kan? Oke, kalau mungkin sedikit berbagi aja ya. Berbagi mungkin karena melihat situasi mahasiswa-mahasiswa yang banyak yang aku ulun kunjungi ke universitas tersebut. Jadi jangan tadi dipadahi lo, jangan juga berharap yang berekspektasi tinggi misalkan ke UGM misalkan nggak lolos. Swasta pun juga bagus di sini. Karena kan tadi kan kembali pusatnya pelajar mahasiswa di Jogja tuh sebenarnya sangat unggul, setara aja. Tinggal kita yang bisa memanfaatkan tuh apa aja Bang? Ya kita dapat tahu beasiswa tuh kan dari senior itu tadi. Jadi semua universitas tuh ada bantuan beasiswa gitu. Nah, karena yang dicari itu
terkait beasiswa biasanya. Nah, bujur, beasiswa dulu. Beasiswa dulu Bang, kalau bisa karena membantu orang tua tadi. Nah jadi kakak menyarankan kita nggak harus berinvestasi tinggi kalau nggak lolos tadi. Jadi ke swasta juga bagus. Nah tinggal di mana kalian itu bersekolah. Iya, di mana bersekolah. Kadang niat dan tujuan. Niat dan tujuan lagi kan, kembali ke awal. Iya. Ya, kan? Jadi kalau misalkan niat dan tujuan tadi kayak kakak bilang pernah merantau juga sendiri ke Jakarta dengan niat yang teguh kan. Jarang bahari itu orang guruku menyambat uduni astajib lakum ya. Uduni astajib lakum. Ya. Artinya apa tuh Bang? Ya, barang saya bersungguh-sungguh ya, sebenarnya dia akan mendapatkan. Nah jadi ingat benar kata-kata perguruan yang kayak itu. Jadi kita ini sudah menyeberang pulau lah bahasanya. Tujuan kita sekolah, sagan begawi, lulus, bisa mengangkat derajat orang tua. Nah, satu sisi juga kita menambah ilmu. Nah, kalau aku sendiri sih sampai saat ini masih belajar kayak membaca buku juga, kayak melihat di YouTube segala macam tuh. Ya kadang kemungkinan kan sampai tua itu kan tetap akan terus belajar. Hidup akan tetap terus berjalan. Orang tuh Ya orang bahari ya, anu tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat itu. Sampai di kuburan pun masih diajari kayak itu istilahnya. So life must go on ya bahasa Inggrisnya. Apa tadi? Hidup akan tetap terus berjalan. Hidup akan tetap berjalan bahasa Inggrisnya. Apa tuh? Life go on. So life must go on. Oke. Itu. Sedikit jaksel gitu ya. Iya, sedikit jaksel ya kada baik. Banjar taros cenah kita nehan. Supaya menggiring juga kayak itu. Nah, jadi tergantung niatnya tadi, niat kita untuk keluar pulau belajar selain menjaga amanah orang tua. Nah, tujuan kita untuk belajar di sana. Terus habis belajar nih, kadang orang tua ini berharap kita jadi guru. Jadi PNS sih Bang. Jadi PNS. Rata-rata kan jadi PNS kayak gitu. Nah, kadang tuh kita tuh sesuatu yang kita tidak senangi. Artinya yang kita tidak senangi itu ada kutipan lah sedikit mungkin. Apabila sesuatu yang kau tidak senangi, jadi maka senangilah yang apa yang sudah terjadi. Jujur. Nah, kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Itu artinya apa? Artinya apa tuh Bang? Berarti kadang tuh kita sesuatu yang tidak disenangi tadi tuh sesuatu yang dipaksa. Sesuatu tunjulan, ditunjul-tunjul. Nah, tapi yang kita sudah lewati tadi, harusnya kita senangi lah. Karena kita melakukan itu bagian dari proses hidup. Gitu loh. Belajar untuk lebih baik tadi kan. Nah, apa yang kita tidak ketahui, kita cari tahu di lingkungan baru. Tentunya ya yang di Banjar kan kayak gitu aja. Nah, di Jawa nih beda budaya, beda culture dan lain-lain gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, kadang-kala kita membawa apa yang di benua aja loh. Jadi belajar banyak supaya mengupdate diri juga. Jadi berkah ilmu yang kita dapatkan, berkah pengalaman hidup itu yang paling penting, Ri. Itu sudah pasti itu. Berkah ilmunya tadi kan. Apalagi yang paling penting tadi diawali dengan niat kan, karena segala sesuatu berasal dari niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, gitu. Jadi itu mungkin yang bisa aku sedikit sharing lah ya. Mungkin terima kasih banyak ya kepada Bang Ari yang telah menjelaskan tadi sangat banyak sekali istilahnya ilmu daging semua ini kan untuk bagi calon-calon mahasiswa baru di tahun 2025 6 ya benar. Ya kan periodenya kan. Jadi jangan lupa adik-adik pian seberataan yang mungkin pian menonton nih mahasiswa sudah di Jogja, jangan takutan tersaingi lawan ading bawainnya ke Jogja juga kuliah. Jangan kenapa jurang behirian kena ngalih kena. Pian aja di Jogja kuliah aja. Nah ya kalau betimpasan manganya aja. Jadi jangan dibuat cuma sekedar lifestyle-nya hidup vibes di Jogja tuh bagaimana gitu. Jadi jangan tujuan kita itu tadi untuk belajar. Biar sesegera mungkin kita lulus, habis lulus kita kerja begawi, misalkan dapat kesempatan CPNS ikuti, mudah-mudahan buhan pian bebarakat ilmunya kawa dibawa ke benua. Itu aja. Oke, mungkin tadi tempat baru, pengalaman baru,
keilmuan baru ya. Ya, gitu. Oke. Mungkin demikian podcast kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Ari yang datang dari Verifikator Finance ya, dan Kemendikbudristek Jakarta ya. Terima kasih sebelumnya juga sudah diundang. Mau ngomong apa lagi Bang? Udah. Oke, udah ya Bang, udah nih Bang. Ya sudah aja. Oke, kita tutup lagi Bang. Ya, Jangan oke. lupa slogan kita ya. Ya. Pandirwara beranai aja lagi. Oh, ya. Salah lagi dah. Pandirwara Beranai aja lagi. Ya. Makasih. Assalamualaikum semuanya.